Cerita novel romantis. Takdir dalam pernikahan. Bab 69. Nyalimu boleh juga anak muda. Bunga tidak mau membuka suaranya dan tetap menjaga jarak dengan Dava yang juga cuek padanya. Wajah datar Dava yang terlihat fokus pada ponselnya, entah apa yang ia pandangi memancing keinginan tahuan Bunga. Apa yang sedang diperhatikan oleh kekasihku di ponsel miliknya? Aku harus mencari tahu. Batin Bunga meretas CCTV di dalam kabin pesawat untuk melihat posisi duduk Dava yang berada di hadapannya. Saat gambar itu di zoom olehnya, Bunga tersenyum bahagia. Ternyata Dava sedang memperhatikan foto-fotonya. Kau merindukan gadis yang sama yang ada di foto itu, batin Bunga berdecit. Karena Dava hanya cuek di depannya membuat Bunga juga merasa nyaman. Lebih baik seperti ini, dengan begitu penyamaran ini tidak akan terbongkar. Jika diajak ngobrol, maka tidak menutup kemungkinan, Dava akan mengetahui siapa aku sebenarnya, batin Bunga. Karena perjalanan itu sangat lama, membuat Bunga yang belum sempat istirahat setelah berkutat dengan segala macam urusan membuat Bunga akhirnya tertidur karena kelelahan. Ditambah lagi yang menjaganya adalah kekasihnya sendiri. Saking ngantuknya, leher Bunga hingga miring membuat posisi dirinya hampir melengkung ke samping. Dava begitu sigap bangkit untuk duduk di samping Bunga agar sang kekasih tidak sampai terjatuh. La meminjamkan bahunya untuk menahan kepala Bunga. Dava tetap menjalankan tugasnya secara profesional termasuk menjaga Bunga tetap nyaman walaupun ia tidak mengetahui siapa gadis yang ia jaga saat ini. Bukankah setiap agen rahasia itu selalu sigap saat dirinya tersentuh oleh seseorang? Kenapa gadis ini tenang-tenang saja? Apakah dia suka padaku? Batin Dava yang bisa mengetahui bagaimana peran seorang agen rahasia. Sekitar 5 jam kemudian, Bunga baru mengerjapkan matanya. Ia merasakan saat ini tubuhnya diapit oleh seseorang. Bunga menarik tubuhnya ke samping dan ketika menyadari kalau itu adalah Dava, ia menarik nafas lega. Alhamdulillah. Syukurlah ternyata kamu yang mendampingi aku, batin Bunga namun tetap dalam mode datar. Maaf Nona. Anda tadi hampir jatuh dan saya hanya membantu agar tidur Anda tidak terganggu. Ucap Dava. Terima kasih. Tegas Bunga singkat. Dia duduk dengan sikap sempurna sambil membuka ponselnya. Dava ingin mengajak ngobrol lagi, tapi Bunga sudah mengangkat satu tangannya mencegah Dava untuk bicara. Bicaralah kalau anggap itu sangat penting. Tetap jaga sikap Anda saat bertugas. Mengerti? Tegas Bunga berusaha profesional. Siap. Sahut Dava kembali ke tempatnya yang tadi ia duduk. Seorang pramugari datang membawa makanan untuk Bunga dan Dava. Dalam hati Dava berharap ia bisa melihat wajah Bunga jika Bunga mau makan. Namun saat Bunga hendak makan, gadis ini malah mengusirnya untuk duduk di bangku lain. Bisakah Anda pindah di kursi lain? Karena saya ingin makan dengan nyaman tanpa melihat Anda. Ucap Bunga mengusir Dava. Baik Nona. Dava bangun pindah ke kursi paling belakang. Maafkan aku Dava. Aku memang merindukanmu dan aku juga tidak bisa membongkar penyamaranku walaupun hatiku sangat menginginkan untuk bisa ngobrol denganmu. Biarkanlah seperti ini, toh nanti juga kita akan bertemu juga, ucap Bunga. Keduanya makan di kursi yang terpisah.
Dava tetap tenang melakukan tugasnya tanpa mengeluhkan sikap tegas Bunga karena itu adalah resiko pekerjaannya yang selalu mengawal orang-orang penting seperti Bunga selain presiden. Sekitar hampir 11 jam waktu tempuh Amerika Indonesia, akhirnya pesawat itu sudah tiba di Jakarta. Bunga turun dari pesawat diikuti oleh Dava yang langsung menyerahkan bunga pada petugas lain yang akan mengantarkan bunga ke Istana Negara untuk bertemu dengan orang nomor 1 di tanah air. Terima kasih atas pengawalannya. Sampai jumpa lagi Marsikal Muhammad Dava Nugraha Bramantio. Titip salamku untuk kekasih Anda. Saat bertugas jangan sibuk menatap foto sang kekasih. Nasihat Bunga. Bagaimana dia bisa mengetahui aku menatap wajah cantik kekasihku Bunga? Heran Dava. Bunga mengikuti langkah pas pampres yang sudah menjemputnya. Iring-iringan mobil para pengawal mengantarkan Bunga menuju Istana Presiden. Dava kembali ke kediamannya setelah mengembangkan tugasnya. Bunga yang memilih pulang karena tidak ingin lagi kembali melanjutkan liburan bersama keluarganya, ingin memenangkan dirinya dan mempersiapkan peluncuran produk barunya yang akan berlangsung tinggal 2 pekan lagi. Kesempatan ini pula yang akan ia gunakan untuk bertemu dengan kekasihnya Dava. Rumah itu hanya ada 2 orang pelayan sedangkan yang lainnya pada pulang mudik. Bunga merawat dirinya sendiri dengan lulur hasil racikannya sendiri. Ia menggunakan bahan-bahan herbal dengan campuran bahan alamiah lainnya. 1 jam ia mendiamkan dirinya hingga aroma luluran meresapi kulitnya. Bunga memang tidak ingin melakukan treatmen kecantikan di klinik kecantikan miliknya walaupun banyak perawat yang siap melayaninya. Kalau bukan cinta dan ibunya yang menyentuh tubuhnya dalam hal perawatan, dia tidak akan pernah mau ada wanita lain yang melihat dirinya karena dirinya adalah seorang agen rahasia. Setiap inci tubuhnya akan menjadi incaran musuh yang memanfaatkan oleh orang yang merawatnya untuk melakukan kejahatan padanya. 3 hari di rumah, cukup baginya untuk istirahat. Ia kembali berkutat dengan laptop miliknya. Tidak lama kemudian, Dava menghubunginya. Setelah saling mengucapkan salam. "Kamu sedang apa sekarang?" tanya Dava. "Aku sedang menyelesaikan pekerjaanku," ucap Bunga. "Sekarang sudah berkunjung ke negara mana?" tanya Dava. "Aku sudah ada di Jakarta. Aku kembali lebih cepat karena tugasku," sahut Bunga bohong. "Boleh aku main ke rumahmu?" "Tidak ada orang di rumahku, aku tidak mau mengundang fitnah," ucap Bunga. "Bagaimana kalau kita nonton?" ajak Dava. "Begini saja, kita ngobrol di restoran pizza." "Aku kangen makan pizza," ucap Bunga yang juga tidak ingin nonton, ucap Bunga yang tidak ingin memberikan peluang untuk Dava menyentuhnya. "Baiklah. Kalau begitu aku akan menjemputmu di rumahmu," tawar Dava. "Tidak. Aku ingin kita bertemu di restoran pizza dekat komplek rumahku," ucap Bunga. "Baiklah. Kita ketemu di sana," ucap Dava. "Oke. Sampai jumpa Dava." Bunga mengakhiri panggilannya. "Maafkan aku Dava. Aku tidak mau lagi kita melakukan kesalahan karena aku hampir mati saat melakukan pertempuran sengit dengan penjahat itu. Bisa jadi karena aku telah bermaksiat membuat misiku hampir hancur berantakan karena penyamaran aku terbongkar oleh Tuan Zidane. Syukurlah dia sudah tewas, jika tidak aku pasti akan menjadi incarannya," lirih Bunga.
Bunga segera berdandan mengenakan dress panjang dibalut dengan kardigan. Tidak lama kemudian ia sudah rapi dan keluar menuju mobilnya. Bunga berangkat menuju restoran yang dituju. Di sana Dava sedang menunggunya di tempat parkir. Saat Bunga turun dari mobilnya, Dava terkesima melihat wanitanya sudah mengenakan hijab dan terlihat sangat anggun. Masya Allah. Batin Dava memuji penampilan baru Bunga yang sudah berhijab. Bunga sudah memutuskan untuk berhijrah setelah Allah memberikan kesempatan kedua untuknya yang sudah selamat dari maut. Bunga menyadari kesalahannya bukan karena aturan keluarganya untuk tidak boleh bersentuhan dengan pria sebelum menikah walaupun itu hanya kecupan. Persiapan pernikahan Chintami dan Arsen yang sedianya digelar 2 bulan lagi, kini dimajukan menjadi bulan depan. Hal ini dilakukan karena Arsen tidak ingin terlalu lama mempersunting Chintami. Kedua orang tua mereka mempersiapkan segalanya lebih cepat seperti pemesanan gaun pengantin untuk Chintami. Untuk masalah tempat dan lainnya sangat mudah bagi mereka. Karena Wira memiliki resort di Bali jadi resepsi pernikahan akan digelar di Pulau Dewata, Bali. Melihat saudara kembarnya menikah lebih cepat, Bunga juga ingin menggelar pernikahannya bersamaan dengan Chintami. Saat kedua orang tuanya sedang bersantai di dalam kamar, Bunga memberanikan diri untuk menyampaikan keinginannya itu. Tok, tok, ceklek. Denzel membuka pintu untuk Bunga. Bunga masuk ke kamar itu dengan langkah ragu dan wajah tampak tegang. "Ada apa sayang?" tanya Denzel begitu Bunga sudah duduk di hadapan mereka. "Daddy, apakah Bunga juga boleh menikah bareng dengan Chintami? Dari dulu kami ingin pernikahan kami dilangsungkan secara bersamaan. Awalnya Bunga belum siap untuk menikah lebih cepat. Tapi, Bunga juga tidak ingin melakukan zina kecil walaupun itu hanya sebatas kecupan. Tidak. Mommy tidak akan menyetujui hubungan kamu dengan marsekal muda itu," bantah Jenika. Denzel mengerutkan keningnya mendengar kedua wanita yang sangat dicintainya ini mulai berdebat. "Emang apa yang salah dengan Dava, sayang?" tanya Denzel penasaran. Dava adalah putra dari Gavin Bramantio. Oknum polisi yang telah menjebakmu hampir masuk penjara bahkan berakhir di tiang gantungan jika aku tidak lebih cepat menemukan kejahatan mereka, jelas Jenika membuat Denzel dan Bunga terperanjat. "Apakah kamu yakin Dava adalah putra kandungnya Gavin Bramantio, baby?" selidik Denzel. "Aku sudah telusuri silsilah keluarganya dan itu semua sudah terbukti oleh pengakuan Dava sendiri," timpal Jenika. "Daddy, Mommy, kesalahan ayahnya kenapa harus kami anak menjadi korban? Rasanya itu tidak adil Mommy. Bunga tidak akan pernah mau menikah dengan pria manapun kalau bukan dengan Dava," pukas Bunga protes pada ibunya yang terlihat kekeh dengan pendiriannya. "Waktu yang akan membuatmu berpikir realistis, Bunga. Setiap hubungan percintaan tidak selamanya indah seperti impian pemiliknya. Kadang takdir bicara lain untuk menghindari hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Mommy yakin kamu bisa menemukan cinta sejatimu," tegas Jenika. "Lebih baik jadi perawan tua daripada mencari pengganti selain Dava." "Mommy," pekik Bunga tidak terima dengan penolakan ibunya. Ia keluar dari kamar orang tuanya sambil menangis. "Bunga." Denzel ingin menahan putrinya namun dicegah oleh Jenika. "Biarkan saja dia seperti itu.
Dia akan belajar untuk bertahan menerima ketidakadilan ujian cintanya, ucap Jenika. Sayang. Bunga bisa menjatuhkan puluhan penjahat tapi, Bunga tidak sanggup melupakan cintanya yang baru mulai tumbuh. Lagi pula apakah kamu yakin jika Dava itu putra kandungnya Bramantio? Aku bahkan tidak melihat ada kemiripan di antara keduanya, ucap Denzel dengan persepsinya sendiri. Apakah Mas meragukan fakta yang aku ungkapkan silsilah tentang Dava? Tanya Jenika menahan geram. Setiap fakta yang kita temukan tidak selamanya terbukti benar, jelas Denzel. Apa maksud Mas Denzel berkata seperti itu? Tanya Jenika. Sepertinya Dava adalah anak adopsi. Kenapa kita tidak selidiki saja dulu DNA Dava dan ibunya? Bukankah kamu juga pernah berada di bagian yang sama dengan Dava? Kamu menemukan ayah kandungmu setelah kamu sudah dewasa. Jadi jangan berpijak pada kebenaran abstrak, ungkap Denzel membuat Jenika mempertimbangkan kembali ucapan suaminya. Tapi, aku tidak terima begitu saja Dava menjadi bagian dari keluarga kita. Kesetiaan pemuda itu harus dibuktikan terlebih dahulu baru aku percaya dia mencintai putriku atau tidak. Tegas Jenika. Watak kamu dan Bunga itu tidak jauh beda, baby. Jadi aku tidak heran jika kalian berdua mempertahankan prinsip masing-masing. Sergah Denzel sambil mendengus. Sementara di kamar Bunga sedang terlibat obrolan dengan kembarnya Cintami yang lebih mendengarkan keluhannya setiap kali Bunga ada masalah. Dunia belum berakhir, Bunga. Setiap cinta itu perlu adanya perjuangan. Jadi, kamu harus lebih gigih lagi untuk meyakinkan Momi kalau Dava layak untukmu, nasihat Bunga. Terus, apa yang harus aku lakukan, Cinta? Minta Dava untuk melamarmu secara personal. Jika Dava bisa meyakinkan Momi dan Dedi, maka mintalah calon ibu mertuamu untuk melamarmu dengan resmi. Lakukan secepatnya, supaya kita bisa menikah bareng sesuai dengan impian kita dulu, ucap Cintami. Baiklah. Aku akan menghubungi Dava. Terima kasih Cinta. Kamu tetap menjadi konsultan terbaikku, Bunga mengecup pipi Cintami penuh sayang. Ia lantas menghubungi Dava untuk melamarnya besok malam. Di tempat berbeda, Dava sedang mengusap rambutnya yang masih basah dengan handuk kecil. Pria ini hanya mengenakan handuk putih membalut tubuhnya hanya sepinggang. Red. Bunyi ponselnya begitu nyaring dengan panggilan Ayang Beb dan itu berarti dari Bunga karena Dava mengkhususkan panggilan itu untuk Bunga. Dava tersenyum lalu menggantinya dengan video call. Terlihat jelas wajah cantik Bunga mengenakan mukena putih. Nafas Bunga tersendat kala melihat perut kotak-kotak milik Dava yang membuat darahnya berdesir. Ci, apakah dia sedang pamer padaku? Gerutu Bunga bersemu merah. Ada apa sayang? Tanya Dava serius. Apakah kamu mau datang melamar aku ke dadiku? Boleh. Itu yang aku inginkan. Kapan kamu siap sayang? Tantang Dava walaupun ia tahu, niat baiknya tidak akan diterima begitu saja oleh keluarga itu mengingat kejahatan ayahnya. Walaupun ia sendiri belum mengetahui status dirinya. Besok malam. Aku mohon kamu datang dan jangan terlalu memikirkan hal apapun. Pinta Bunga. Kenapa tidak sekarang saja? Waktunya masih pukul 7 malam, ucap Dava. Serius kamu mau datang sekarang? Tanya Bunga kalut sendiri.
Kalau menunggu besok kelamaan. Dan aku tidak akan bisa tidur karena merasa gelisah menunggu sampai besok malam, ucap Dava. Tapi aku barusan bertengkar dengan ibumu. Curiga Dava. Bagaimana kamu tahu? Karena hubungan kita sudah ditentang oleh ibumu dari awal kita bertemu. Jika mereka masih menentang hubungan kita, aku akan membawa lari dirimu, ucap Dava. Baiklah. Aku tunggu kedatanganmu. Tapi, aku harus bilang dulu pada kedua orang tuaku, ucap Bunga. Jangan lakukan itu. Buatlah seolah-olah ini bukan rencanamu karena aku memang sudah menyiapkan ini sebelumnya. Aku akan hadapi kedua orang tuamu demi mendapatkan kamu, sayang, ucap Dava tulus. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memudahkan niat baik kita menjadi suatu berkah. Bunga mengakhiri pembicaraan mereka dan siap menunaikan sholat Isya. Waktu yang ditunggu-tunggu Bunga akhirnya tiba saat keluarga sedang berkumpul di ruang keluarga. Pelayan datang menghampiri dan Zel memberitahukan kedatangan Dava. Permisi Tuan. Di luar ada tamu, seorang pemuda ingin bertemu Tuan dan Nyonya, ucap pelayan Lena. Apakah kamu menanyakan namanya? Tanya Jenika. Maaf Nyonya. Saya lupa, ujar Lena. Terima kasih Lena. Biar saya sendiri yang menemuinya, ucap Denzel beranjak dari sofa menuju teras. Jenika memeriksa melalui layar televisi dan melihat wajah tamunya dan ternyata tamu itu adalah Dava. Jenika mengambil sesuatu dari atas meja buffet dan keluar menemui Dava. Assalamualaikum Om. Wassalamualaikum Dava. Maaf Om kalau saya mengganggu waktu rehatnya Om, ucap Dava basa-basi tapi Denzel tetap melihat kegugupan Dava. Silahkan duduk Dava. Tunggu sebentar Om akan panggilkan Bunga, ucap Denzel. Tidak usah Om. Saya datang ke sini untuk bertemu dengan Om. Saya ingin melamar Bunga. Jelas Dava. Pintu dibuka, Jenika yang sudah ikut mendengar pembicaraan Dava dan Denzel ikut mengambil bagian dalam sesi lamaran itu. Kamu pikir keluargaku mau menampung anak dari seorang pengkhianat negara yang memfitnah suamiku demi kesenangannya? Sarkas Jenika. Bukankah ayahku sudah menerima hukumannya dan bukankah tante sendiri yang sudah menghukumnya? Tembak Dava membuat Jenika dan Denzel tersentak. Jadi itu sebabnya kamu ingin membalas dendam padaku melalui putriku, Bunga, bukan? Selidik Jenika. Apa yang bisa aku buktikan pada Om dan Tante kalau aku sangat mencintai Bunga dan mau melakukan apa saja untuk mendapatkan restunya Om dan Tante untuk hubungan kami? Aku tidak terkait apapun dengan masalah ayahku, tanya Dava. Oh. Jadi kamu ingin kami melihat kesungguhan cintamu pada putri kami, Bunga? Memastikan keseriusan Dava. Insya Allah Tante. Saya siap walaupun itu adalah nyawaku sendiri, ucap Dava tidak main-main. Nyalimu boleh juga, anak muda. Apakah kamu tidak takut Dava, jika Om meminta kamu melakukannya untuk membuktikan ucapanmu itu? Tantang Denzel menguji cinta pemuda ini pada putrinya. Demi Allah. Aku sangat mencintai putri Om yaitu Bunga. Baik. Bunuh dirimu sendiri dengan ini. Jenika melemparkan pisau ke lantai membuat Denzel terhenyak. Lidah Denzel sangat keluh dengan agen 2 ini. Ternyata jiwa psikopat istrinya yang masih dendam kepada Gavin menular sampai ke Dava.
Buktikan ucapanmu sebagai prajurit negara. Titah Jenika lalu mengajak Denzel masuk ke dalam rumah. Baru saja keduanya membalikkan tubuh mereka, tiba-tiba terdengar sesuatu yang jatuh. Denzel membalikkan badannya dan melihat pergelangan tangan Dava sudah mengalir darah segar dan Dava juga pingsan. Astagfirullah. Pekik Denzel. Lanjut ke bab 70.